Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan selamat Paskah. Dan hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Di dalam kita bersukacita atas Paskah Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh dan hendaknya hati kita masing-masing mengaku demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dengan pertolongan dari Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, sambil memohon ampun kepadanya. Kiranya Tuhan yang penuh dengan kasih, mengampuni setiap kesalahan kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Sang pemilik kehidupan kami semua, pada saat ini bersama dengan sukacita hati kami ketika kami merayakan Paskah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menganugerahkan hidup kepada kami sehingga kami hidup menjadi anak-anak Allah. Namun Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, ada banyak godaan, tantangan yang tidak mampu kami hadapi. Terkadang kami terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengakui kesalahan kami di hadirat Tuhan yang kudus, supaya Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami. Karena hanya Tuhanlah tempat kami berlindung. Karena hanya Tuhanlah tempat kami memohon di dalam doa. Kiranya Sang Kristus yang telah bangkit pada saat ini mengampuni, menyucikan kami, dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa mengupayakan kehendak Tuhan terwujud di tengah kehidupan kami. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah Tuhan yang dibacakan dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Demikian berita anugerah yang kita terima sebagai wujud dari pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur, bersukacita, kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 340, kita pujikan bait yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala limpahan berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan dan kami terima hingga saat ini. Bersama kami telah bernyanyi memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya saat ini kami untuk membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di dalam hati kami, Engkau mengurapi setiap jiwa kami, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah keterbatasan kami saat ini, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau urapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seolah Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan dan mengambil hikmatnya untuk kehidupan sehari-hari.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sudah pernah mendengarkan sebuah lagu yang liriknya, nyanyiannya kira-kira demikian. Dudu klambi anyar sing ning jero lemarimu, nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku. Dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku, nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan mungkin sudah familiar dengan lagu ini. Ya, ini adalah lagu yang sedang populer pada akhir-akhir ini, belakangan ini. Dari lagu ini kita melihat bahwa ada sebuah fenomena yang baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih bagi setiap orang yang sering memperhatikan sosial media, baik Facebook, Twitter, WhatsApp, atau lain sebagainya. Fenomena Godfather of Broken Heart, atau Tuhan dari orang yang sakit hati. Ini menjadi sebuah julukan yang melekat kepada Didi Kempot, seorang pencipta lagu yang sangat terkenal. Ya, sebuah gelar yang diberikan oleh sosial media kepada Didi Kempot tersebut, ini menggambarkan bahwa seorang Didi Kempot ini seringkali menciptakan lagu-lagu yang bernada patah hati, bernada sedih, nuansanya adalah melankolis. Nah, dari lagu-lagu tersebut, ternyata justru di dalam masyarakat Indonesia ini banyak orang yang menikmati lagu-lagu dengan nada sedih, dengan nuansa yang melankolis seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konser-konser yang dilakukan oleh Didi Kempot ataupun penyanyi-penyanyi yang lainnya yang melakukan konser dengan lagu-lagu Didi Kempot ini, kita bisa melihat bahwa justru menarik bahwa lagu-lagu yang seperti ini, lagu-lagu sedih, lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang membuat orang menjadi berkaca-kaca ingin menangis, tetapi justru dinikmati dan juga digunakan sebagai sarana untuk berjoget ria. Nah, apalagi kalau lagu-lagu ini sudah ditambahi dengan cendol dawet atau HE dan sebagainya. Tentu nuansanya akan lebih menarik, akan lebih bersemangat. Dari sini kita melihat bahwa ada kesedihan dari lagu-lagu yang diciptakan oleh Didi Kempot. Benar memang. Tetapi justru dari lagu-lagu yang bernuansa sedih ini, orang bisa bersuka cita. Orang bisa justru bergembira dan mendapatkan semangat. Kesedihan tidak hanya diekspresikan tunggal dengan menangis dan mengurung diri. Ada cara lain untuk menikmati dan menghayati kesedihan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita pagi hari ini, kita melihat bahwa para murid Tuhan Yesus juga sedang bersedih. Mereka tentu merasakan kehilangan. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan yang digadang-gadang sebagai Mesias, ternyata justru mati. Dan matinya ini bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, dengan cara yang harusnya membuat semua orang malu, karena salib itu adalah hukuman bagi seorang pengkhianat. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana perasaan para murid, kesedihan, ketakutan, perasaan kecewa, perasaan kehilangan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka ketika Tuhan Yesus sudah mati. Mereka kemudian mengurung diri, mereka kemudian kehilangan semangat, dan yang lebih parah lagi adalah ketika para murid ini menjadi orang-orang yang kehilangan akal pikirnya. Mereka tidak bisa melogika setiap hal yang mereka dengar. Mereka tidak bisa menalar setiap hal yang mereka lihat. Mereka menjadi mudah diprovokasi, mereka menjadi mudah ditakut-takuti, mudah dipengaruhi. Bahkan
mereka menjadi curiga satu sama lain. Mereka mencurigai saudara-saudaranya sendiri, memusuhi orang-orang yang ada di dekatnya, yang justru sebenarnya ingin menolong, yang justru sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat apa yang dialami oleh para murid ini adalah efek atau dampak dari ketakutan yang mereka alami. Perasaan takut, perasaan kesedihan, kehilangan, kekecewaan yang bercampur aduk di dalam hati mereka, ini membuat mereka kemudian menyalahkan satu dengan yang lain, saling curiga satu dengan yang lain, mengurung diri. Mereka menjadi ketakutan akan situasi-situasi yang mereka hadapi. Dari sini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ternyata kesedihan itu berdampak tidak baik bagi kehidupan kita. Ketika para murid ini merasa sedih, ketika para murid ini menjadi tidak karuan pikirannya, mereka mudah sekali untuk diprovokasi, diadu domba oleh orang-orang yang berniat buruk terhadap mereka. Nah, di tengah-tengah keadaan inilah sebenarnya saat ini kita juga berada. Ketika ada situasi darurat nasional karena virus corona yang menyebar dengan tidak terkendali ini, tentu ada orang-orang yang merasa takut, tentu ada orang-orang yang merasa sedih, bahkan mungkin frustasi karena saking takutnya. Dan efek dari ketakutan inilah yang sebenarnya tidak baik bagi kehidupan kita. Kita semua yang merasa ketakutan, kesedihan, menjadi mudah diprovokasi. Ketika melihat berita yang menampilkan korban-korban virus corona, kita menjadi takut. Ketika melihat orang-orang yang mati karena virus corona, kita menjadi sedih dan bingung harus bagaimana. Lalu kemudian kita menjadi mudah menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita takut kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan nanti dia bertamu ke tempatku, dia bawa virus corona. Jangan-jangan nanti saudaraku sudah kena virus corona, maka aku diam di rumah saja. Aku tidak akan menemui orang lain. Nah, ketakutan-ketakutan yang berlebihan ini yang tidak baik bagi pemikiran kita semua. Tidak baik bagi kehidupan kita. Maka dengan ini, mari kita melihat kembali apa yang terjadi pada para murid ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sebenarnya sudah pernah berpesan seperti apa yang disampaikan malaikat tadi ketika kita membaca firman Tuhan. Tuhan sudah berpesan bahwa dia akan bangkit lagi pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tetapi para murid karena sudah ketakutan, karena sudah merasa sedih, dia kemudian tidak lagi mengingat kata-kata Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah situasi ini, mari kita mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah janji yang pasti bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Maka mari di dalam menghayati Paskah di tahun ini, pasti saya yakin Paskah di tahun ini adalah Paskah yang luar biasa bagi kita semua. Kenapa luar biasa? Karena kita semua menjalani perayaan Paskah tidak seperti biasanya. Biasanya kita beramai-ramai di gereja, biasanya ada berbagai kegiatan-kegiatan bersama-sama di gereja, tetapi Paskah tahun ini Paskah yang luar biasa. Kita merayakannya di tengah keluarga kita masing-masing. Kita merayakannya sambil bercengkrama dengan keluarga kita, berbagi kasih, merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam keluarga kita. Inilah momen yang penting yang seharusnya juga bisa membuat kita merasa bersukacita. Ada bahaya penularan virus corona di sekitar kita, tetapi itu tidak menjadikan kita semua kemudian curiga kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tetap waspada di dalam kehidupan kita dan mengingat selalu akan janji dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah janji yang pasti yang kita terima sebagai umat yang percaya.
Mari kita bersama-sama menghayati Paskah kali ini, terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan terang bagi kita semua, sehingga kita tetap beriman kepadanya, tetap tenang, tetap waspada, dan selalu beriman di dalam doa. Mari merayakan Paskah di dalam keluarga kita, dan tetap bersukacita karena Kristus sudah bangkit. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan bersukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat 188 bait 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Mari bersama-sama kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah kami baca dan dengarkan. Demikian pula kami juga telah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadikan kekuatan, penyemangat di dalam kehidupan kami yang saat ini mungkin mengalami ketidakpastian. Yang saat ini kami tidak tahu akan seperti apa esok. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami sampai selamanya. Sehingga kami mampu menjalani hidup kami yang penuh dengan ketidakpastian. Hanya satu yang pasti, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Para pemerintah yang saat ini tengah berjuang untuk memerangi penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, baik pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, maupun juga pemimpin-pemimpin di tataran pemerintahan yang rendah di daerah-daerah, terkhusus Bapak Kepala Desa di Sidoasri ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin kami,
sehingga mereka dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang membawa damai sejahtera. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan gereja Tuhan yang ada di seluruh belahan bumi ini, khususnya GKJW, dan terkhusus lagi yang ada di Jemaat Sobrah ini. Di tengah-tengah ibadah di rumah tangga masing-masing, kiranya Tuhan menyempurnakan ikatan kasih di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami dapat terus menghayati, menjalani kehidupan bersama-sama dengan keluarga di tengah situasi darurat nasional ini. Biarkanlah keluarga kami dapat terus dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan tempatkan kami melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan para pelayan Tuhan di Jemaat Sobrah ini, Bapak Ibu Penatua Diaken yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, terkhusus di dalam keluarganya, sehingga pelayanan yang mereka lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula para organis, para pandu puji, para pelayan Pangrigen KRW, dan komisi-komisi yang ada di Jemaat Sobrah ini. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, sehingga pelayanan yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini tengah mengalami sakit. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan menyertai mereka, memberikan ketentraman di dalam hatinya, sehingga menghadapi masa-masa sakitnya ini dengan sukacita, berada di bawah naungan kasih Tuhan, sehingga sakit penyakit yang dialami saat ini dapat sembuh karena berkat dan pertolongan dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, terlebih-lebih di dalam kami mendidik anak-anak pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dengan hikmat Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan kami benar-benar dituntun oleh karunia Roh Kudus. Demikian Tuhan, doa dan pengharapan kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersukacita dengan mempersembahkan persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan-Nya melalui persembahan syukur yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita bersama mempersembahkan persembahan kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 34. Kita pujikan bait yang pertama saja. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya.
Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankan ya Tuhan kami bersama menghadap kehadirat-Mu kembali untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati di dalam kami mendengarkan awal, pertengahan hingga akhir penuh dengan keadaan selamat. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, kami sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama ini bisa Engkau terima dan bisa memperlebar kerajaan Tuhan, baik di surga maupun di dunia. Dan bagi yang mengelola persembahan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan meninggalkan tempat ini, kiranya Engkau tuntun kami, sehingga kami bisa beroleh keselamatan hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tetap bersukacita menjalani kehidupan kita. Marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan dengan terus beriman dan tetap setia mengharapkan kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Roh Kudus Sang Penuntun, kiranya memberkati dan menyertai kehidupan saudara sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.